Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK Universitas Musamus Merauke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali, mahasiswa PPG tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Musamus Merauke dengan NIM 202586904073. Pada hari ini, Kamis 11 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 69 Satap, Halmahera Selatan dalam rangka penilaian uji kinerja UKP PPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kabar kalian semua sehat ya? Ya. Sebelum kita mulai materi pada kesempatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa. Coba satu orang maju ke depan untuk pimpin doa. Alvin. Teman, sebelum kita belajar baca berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi Ilman warzuqni fahman. ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Saya akan bertanya dulu kepada kalian semua, kebaikan apa yang kalian lakukan pada hari ini? Misalnya kalian sebelum pergi ke sekolah salaman dengan orang tua, sedangkan itu apa lagi? Kebaikan kalian pada hari ini, perbuatan baik yang kalian lakukan pada hari ini? Salat subuh. Apa? Salat subuh. Ya, ada lagi? Ada lagi? Coba yang lain. Ya, oke. Selanjutnya sebelum memulai materi, kita memastikan dulu bahwa kehadiran kalian semua di sini dengan absen. Saya absen dulu. Alvin, Hadir Pak. oke. Enzo Fikra, Hadir Pak. Citra, Hadir Pak. Yunita, oke, ada Widatu Siva, Fitrianti, Nadia, Cynthia, Wulandari, Irfandi, mana Irfandi? Irfandi Das di mana? Oh, hadir. Yang hadir. Apa Jabir? Hadir. Sahrani. Yang hadir. Rausan? Ya, hadir. Sofia mana? Hadir. Oke. Yang Fadil Ahmad? Hadir. Ya. Semuanya hadir ya? Ya. Dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cuma satu orang maju ke depan untuk pemayun. Ayo. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku.
Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan komponen utama sistem komputer dan fungsinya secara mandiri. Kemudian yang selanjutnya, kalian dapat mengelompokkan perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang sistem komputer dengan percaya diri. Selanjutnya materi kita pada hari ini adalah sistem komputer. Ya, sebelum masuk ke materi ini, saya akan memutar satu video. Kalian akan menyaksikan karena kita akan mempelajari sistem komputer. Jadi apa yang ada di dalam komputer, kemudian sistemnya seperti apa. Ini video dalam bahasa Inggris ya. Ya, oke. Kalian sudah menyaksikan pemutaran video tadi. Ya, di dalam video itu ada terdapat komputer. Ya, apalagi yang ada yang kalian lihat di video tadi. Selain komputer, apalagi? Ya, ada lagi selain komputer wireless tadi, ada lagi keyboard ya? Ya, ada keyboard. Ya, itu yang saya tampilkan dalam video tadi adalah bagaimana cara kerja sistem komputer. Ya, sistem komputer yang kalian sudah nonton di dalam video tadi, di mana ada input, ya, proses, kemudian ada outputnya. Dan tadi kalian sudah nonton. Ya, selanjutnya kita masuk pada ya. Coba kalian lihat, ada dua gambar itu. Yang pertama itu apa? Gambar apa? Komputer ya? Ya, gambar komputer. Kemudian yang kedua,
bisa punya prosesnya, kemudian dia memiliki output. Jadi komputer dia harus memiliki alat pendukung supaya komputer itu dia bisa hidup, ya, bisa dipergunakan. Salah satunya memiliki mouse, ya, kemudian juga keyboard. Terus laptop dia semua komponen yang ada seperti keyboard, ya, kemudian mouse-nya dia terintegrasi atau tergabung hanya satu laptop, ya. Itulah letak perbedaannya, yaitu alat pendukungnya. Selanjutnya pengertian sistem komputer, ya. Sistem komputer secara umum, kalian lihat, secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Ya, data informasi tersebut dapat berupa apa? Nah, teks, gambar, apalagi video dan suara. Kemudian sistem komputer ini ada bagian-bagiannya, ya. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen atau elemen pokok. 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain karena dia saling ketergantungan. Tidak boleh dipisahkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Ya. Setiap elemen memiliki fungsi tersendiri, saling terkait. Nah, saling terkait kemudian bergabung membentuk satu sistem, membentuk sistem dalam komputer. Kemudian ketiga komponen tersebut terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, kemudian software dan firmware. Ya. Ketiga komponen ini, yang pertama adalah perangkat keras atau dinamakan apa? Ya, hardware. Ya, hardware. Perangkat keras atau hardware terdiri atas 4 komponen dasar. Ya, hardware ini dia memiliki 4 komponen dasar. Yang pertama yaitu perangkat masukan, ya, input. Yang tadi Pak sudah jelaskan dari awal tentang pemutaran video tadi, yang mulai dari awal sampai akhir itu termasuk di dalamnya adalah proses input, proses, kemudian ada output, ada hasilnya. Ya. Nah, perangkat pemproses Central Processing Unit. Nah, kemudian perangkat penyimpanan dan perangkat keluaran output. Ya, itu perangkat keluaran dinamakan dengan output. Perangkat lunak software berupa program yang menjalankan perangkat keras komputer. Ya, perangkat keras tadi harus punya perangkat lunak yang dinamakan dengan software. Jadi setiap yang namanya perangkat keras komputer, perangkat keras tadi seperti yang kalian sudah lihat, keyboard, kemudian mouse dan lain sebagainya, ya, monitor, itu dia harus memiliki perangkat lunaknya. Seperti ini software, yaitu program yang menjalankan perangkat keras komputer. Software dalam hal ini dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu perangkat lunak operasi, operation system software, dan perangkat lunak aplikasi. Ya, manusia pengguna atau dikenal dengan brainware. Ya. Jadi yang pertama tadi perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunaknya tanpa ada yang mengoperasikan, maka komputer yang di dalamnya termasuk perangkat kerasnya, kemudian ada perangkat lunaknya tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengoperasikan, yaitu yang dinamakan dengan brainware. Manusia sebagai brainware bertanggung jawab penuh dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sistem komputer melalui program yang dijalankan. Saya akan membagikan hanya 3 kelompok, ya.
menggunakan komputer, namun saat menjalankannya perangkat tersebut sangat lambat, ya. Nah, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Saya akan bagikan SKPD-nya. Hanya 3 kelompok ya. Nah, setelah kalian sudah mengisi ini, kalian akan maju di depan ya untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya. Oke? Perhatikan baik-baik soalnya. Oke, dari masing-masing kelompok katanya sudah selesai atau belum? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, sebentar kalian akan mempresentasikan ya hasil kerja kelompok kalian di depan. Saya akan panggil kelompok 1 ya yang mewakili untuk maju di depan presentasikan. Boleh 2 orang. Kelompok 1 coba ya maju. Coba kelompok yang lain perhatikan. Ada kelompok 1 menyampaikan hasil dari kerja kelompok yang mereka sudah buat. Tepuk tangan dulu, berikan semangat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang Apa penyebab dan bagaimana cara
Kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 3, silakan maju. Ya, ayo semangat, kita bisa maju dulu. Ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab komputer Pak Junaidi yang lambat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alvin Syahdi sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Perkenalkan, nama saya Rasul Fikir sebagai koordinator. Pada materi saya persilakan. Penyebabnya adalah Pak Junaidi lupa menghubungkan komputer ke internet. Karena kalau komputer Pak Junaidi tidak terhubung ke internet, maka perangkat komputer tersebut akan sangat lambat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Kalau tidak ada, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya tadi yang sudah disampaikan jawabannya ya. Penyebabnya adalah Pak Junaidi lupa menghubungkan jaringan internet ke komputer yang digunakan Pak Junaidi. Terakhir dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi kan kelompok 3. Ayo Pak. Nah, sekarang terakhir kelompok 3. Saya silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo, tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sesti Eka Putri sebagai moderator, dan sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Citra Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi perangkat komputer yang sangat lambat. Kepada pemateri saya persilakan. 1. Penyebab: terlalu banyak program berjalan bersama. 2. Kapasitas hard drive hampir penuh. 3. RAM random access memori kurang. 4. Terinfeksi virus atau malware. 5. Drive perangkat keras sudah usang. 6. Sistem operasi perlu diupdate. 7. Terlalu banyak program startup. 8. Kerusakan pada hardware. 9. Terlalu banyak nilai sampah. Dan 10. Spesifikasi komputer sudah ketinggalan zaman. Cara mengatasi: 1. Tutup program yang tidak digunakan. 2. Hapus file yang tidak perlu tahu, pindahkan ke media penyimpanan lain. 3. Tambah kapasitas RAM komputer. 4. Lakukan scan virus dengan program antivirus yang terpercaya. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Kami persilakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi ini kami tutup. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok, yakni yang kelompok 1 juga sudah bagaimana masalah yang dihadapi Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi sedang menggunakan komputer, namun saat menjalankan perangkat tersebut sangat lambat. Kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, saya rasa jawaban kalian sudah
Benar ya? Sudah benar, sudah tepat. Tapi ada lagi yang paling tepat ya di antara jawaban dari masing-masing kelompok. Kemudian yang terakhir akan menunjukkan pertanyaan lagi ya. Hal menarik ya, hal menarik dan kesulitan dalam mempelajari materi kita hari ini. Hal apa yang menarik ya dan kesulitannya saat kita mempelajari materi sistem komputer. Coba kalian jawab ya. Tadi sesuai kelompok sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan menyampaikan hal menarik apa ya yang kalian dapatkan setelah kita mempelajari sistem komputer. Kemudian masalah ya kesulitan kalian alami saat mempelajari materi sistem komputer. Silakan. Coba kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Silakan kelompok 3 Akhir. Hal menarik yang saya dapatkan hari ini adalah bisa mengetahui perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer. Tingkat kesulitannya apa? Oke, sudah siap pakai oleh kelompok 2 ya, Reza dan Putri. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang menarik yang kalian dapatkan yaitu mempelajari tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, selanjutnya dari seluruh materi yang Pak sudah sampaikan dari awal hingga akhir ya, menyangkut dengan materi tentang sistem komputer, sama-sama menarik kesimpulan ya dari materi yang sudah kita sampaikan tadi. Kesimpulannya yaitu sistem komputer ya, sistem komputer adalah fondasi ya yang sangat penting bagi siapa saja tertarik dengan teknologi, memahami konsep hardware dan software ya, dan yang tadi brandware membantu manusia atau membantu kita lebih memahami cara kerja perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari. Oke, dengan kesimpulan ini maka materi pembelajaran kita hari ini tentang sistem komputer selesai ya. Sebelum keluar dari ruangan ini silakan lihat ada